Halo semua, balik lagi dengan calon manajer yang kali ini akan membahas sistem agribisnis pada ayam broiler. Nah, sebelum nonton videonya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Gimana? Pasti udah pada penasaran kan? Gimana sih sistem yang menyusun pada komoditas ayam broiler ini? Langsung aja kali ya. Let's check it out! Salah satu sumber daging yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia adalah daging ayam broiler. Industri komoditas ayam broiler berkembang sangat pesat karena daging ayam ini mudah didapatkan, dagingnya empuk dan lebih tebal, serta harganya yang terjangkau. Komoditas ayam broiler ini tentu mempunyai sistem agribisnis yang menyusunnya dari hulu sampai hilir. Sistem agribisnis ayam broiler dalam perkembangannya merupakan salah satu sistem agribisnis yang mengalami pertumbuhan sangat cepat dibandingkan dengan sistem agribisnis lainnya. Sistem agribisnis komoditas ayam broiler ini mencakup 5 subsistem, yaitu yang pertama ada subsistem input dan sarana produksi, yang kedua ada subsistem budidaya, yang ketiga ada subsistem pengolahan, yang keempat ada subsistem pemasaran, dan yang terakhir subsistem kelembagaan penunjang. Subsistem 1 merupakan subsistem faktor input pertanian. Aktivitas pada subsistem 1 ini antara lain pengadaan sarana produksi dan input produksi. Subsistem ini menyuplai input dan sarana produksi ke subsistem budidaya dan pengolahan. Sarana produksi adalah sarana yang digunakan untuk mempermudah produksi subsistem budidaya dan pengolahan pada ayam broiler. Sarana produksi ini merupakan alat dan mesin peternakan. Contohnya mixer pakan, mesin tetas, tempat pakan, minum, brooder, dan mobile corn dryer. Sarana input produksi disebut juga dengan sumber daya yang digunakan dalam produksi di subsistem budidaya dan pengolahan pada peternakan ayam broiler. Contohnya seperti yang ada pada gambar, yaitu pakan broiler, growth booster, vaksin. Selain itu masih ada lagi, yaitu lahan, air minum, obat-obatan, feed additive, DOC, tenaga kerja, liter, dan lain-lain. Berikut ini adalah penerapan subsistem 1 pada peternakan ayam broiler yang meliputi sarana produksi, antara lain tempat pakan dan minum serta penghangat. Lalu yang termasuk input produksi antara lain liter atau alas kandang, lahan, DOC, pakan, dan air minum. Selanjutnya yaitu subsistem produksi primer agribisnis. Subsistem ini lebih membahas pada kegiatan budidaya. Berikut merupakan budidaya dari ayam broiler. Produksi primer dibedakan menjadi dua. Pertama ada produksi primer agribisnis, yaitu perangkat prosedur dan kegiatan yang terjadi dalam penciptaan produk agribisnis. Yang kedua ada produksi primer pertanian, yaitu proses kegiatan budidaya yang menghasilkan produk dasar agribisnis, baik yang siap untuk dikonsumsi ataupun harus diolah terlebih dahulu. Selanjutnya, peran manajemen dalam subsistem produksi. Yang pertama, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan produksi.
Pada perencanaan yang harus diperhatikan adalah perencanaan praproduksi, perencanaan input dan sarana produksi, perencanaan pola produksi, dan perencanaan pembiayaan. Kecil dan besarnya organisasi pengelolaan peternakan tergantung dari skala usaha peternakan. Hal yang perlu diperhatikan dalam budidaya peternakan yaitu komoditas makhluk hidup, fase awal pertumbuhan, resiko kematian, dan adanya ketidakpastian usaha. Pengawasan meliputi pengawasan dalam hal anggaran, proses produksi, input dan sarana produksi, serta jadwal kegiatan. Evaluasi dilakukan secara rutin atau berkala, dilakukan sampai akhir sehingga jika terjadi penyimpangan dapat diantisipasi dan kerugian dapat diminimalisasi. Kemudian masuk ke dalam subsistem pengolahan produk agribisnis. Subsistem ini mengolah bahan baku menjadi bahan jadi dan bahan setengah jadi. Subsistem ini membutuhkan suplai bahan baku peternakan dan input. Selain itu, sarana produksi terutama alsin berteknologi. Alsin berteknologi ini diperlukan untuk efisiensi dan peningkatan produktivitas. Pengolahan produk agribisnis ini memberikan banyak peran. Pertama, memberikan nilai tambah terhadap produk primer, kemudian secara makroekonomi. Subsistem ini memberikan nilai tambah terhadap perekonomian. Selanjutnya, peran pengolahan produk agribisnis ini dapat mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor perekonomian lainnya. Setelah itu, dapat mempercepat transformasi struktur perekonomian dari pertanian ke agroindustri. Manajemen dalam pengolahan produk agribisnis haruslah diperhatikan, mulai dari perencanaan yang terdiri dari pemilihan teknologi, lokasi, fasilitas produksi, persediaan bahan, dan desain produk. Kemudian ada pengorganisasian sumber daya yang meliputi organisasi SDM, proses pengolahan, dan distribusi hasil produk olahan. Setelah itu ada kegiatan pengolahan. Seluruh sumber daya yang dimiliki harus bekerja sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan. Terakhir ada pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pengolahan yang harus memiliki standar ketat terhadap mutu produk yang dihasilkan sehingga aman, nyaman, murah, dan mudah diperoleh produk tersebut. Hasil proses pengolahan ayam ini ada banyak, di antaranya yaitu nugget ayam, sosis ayam, abon ayam, bakso ayam, dan masih banyak lagi. Nah, berikut ini adalah bagian dari manajemen pengolahan. Selanjutnya, subsistem pemasaran, yang merupakan subsistem yang mendistribusikan produksi dan produk turunannya ke konsumen. Pemasaran adalah segala bentuk kegiatan bisnis yang secara langsung mengalirkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Pemasaran ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan usaha, termasuk usaha peternakan ayam broiler. Pada umumnya, tipe pasar ayam broiler ini adalah pasar oligopoli, karena di dalam area pasar, jumlah produsen tidak sebanding dengan jumlah konsumen. Sistem pemasaran ayam broiler melibatkan berbagai lembaga pemasaran, di antaranya pedagang pengecer, pedagang pemotong, dan pedagang pengumpul. Lembaga pemasaran ini berfungsi sebagai pihak yang menjembatani transaksi perniagaan ayam broiler antara produsen dengan konsumen. Saluran pemasaran pada peternakan ayam broiler umumnya panjang, karena saluran pemasaran ini dimulai dari peternak kepada pedagang pengumpul, pangkalan ayam ke pemotong, pedagang pengecer, hingga akhirnya ke konsumen. Pola saluran pemasaran ayam ke setiap tahap lembaga pemasaran cenderung beraneka ragam. Berikut ini adalah penerapan subsistem pemasaran pada peternakan ayam broiler. Besar kecilnya biaya pemasaran sangat tergantung dari besar kecilnya kegiatan-kegiatan lembaga pemasaran dan fasilitas yang diperlukan dalam usaha ayam broiler ini.
Kelembagaan ini terbagi menjadi kelembagaan agribisnis dan kelembagaan peternakan. Kelembagaan agribisnis adalah lembaga yang mendukung kegiatan agribisnis mulai dari subsistem 1 sampai subsistem 5. Lalu, kelembagaan peternak adalah organisasi yang didasari kesamaan kepentingan di bidang peternakan dan memiliki anggaran dasar dan rumah tangga secara tertulis. Kelembagaan peternak terbagi menjadi dua kelompok, yaitu pertama, kelembagaan mandiri, merupakan kelompok yang dibentuk atas dasar kepentingan yang sama dan tanpa bantuan dari lembaga lain. Yang kedua, kelembagaan bentukan, yaitu kelompok peternak yang terbentuk atas dasar inisiasi kelembagaan lain seperti pemerintah atau LSM. Manfaat dari kelembagaan ternak ini yaitu memudahkan dalam mengakses lembaga keuangan, inovasi dapat dimanfaatkan oleh seluruh anggota, dan lain-lain. Transformasi kelembagaan terjadi dalam 4 tahap. Yang pertama, skala individu dengan usaha rumah tangga. Yang kedua, skala kelompok dengan usaha kecil. Yang ketiga, skala gabungan kelompok dengan usaha menengah. Dan keempat, skala koperasi dengan usaha besar. Awalnya, kelembagaan tersebut bersifat sosial, kemudian berkembang menjadi bersifat ekonomi. Berikut ini adalah penerapan subsistem 5 pada peternakan ayam broiler. Ternyata menarik sekali ya macam-macam subsistem yang ada untuk menjalani suatu usaha. Gimana nih? Pasti jadi lebih semangat kan untuk membuat suatu usaha yang terstruktur dalam segala aspeknya. Yang tentunya dengan harapan keuntungan yang melimpah juga. Iya kan? Iya aja deh. Sekian dari kami, see you next time.